Kelingan utang. Dan yang kedua itu kelingan yang lain-lain itu loh. Kelingan utang. Dan yang kedua itu kelingan yang lain-lain itu loh. Itu bagaimana menyikapi itu supaya khusyuk. Oke. Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam kitab Al-Majmu', beliau menjelaskan di antara hal-hal yang bisa menghasilkan kekhusyuan di dalam sholat itu ada beberapa. Yang pertama, ini Pak Eko, cara yang pertama, kita harus bisa melepaskan diri kita dari kesibukan-kesibukan yang sedang kita lakukan menjelang kita sholat. Maka kesibukan yang kita lakukan sebelum kita sholat sebisa mungkin itu diselesaikan terlebih dahulu. Panjenengan misalkan mau sholat tapi lapar, ya lebih baik makan dulu baru sholat. Nggak apa-apa, ini kan dalam rangka untuk memperoleh kekhusyuan. Nah, kemudian kesibukan-kesibukan, panjenengan sedang melaksanakan tugas tentang waktu sholat, selesaikan dulu sekiranya ini bisa diselesaikan sebelum sholat usai. Ini diantaranya adalah salah satu hal yang bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi hal-hal yang ada yang sedang kita lakukan, urusan-urusan kita sebisa mungkin diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua meskipun ini berat, tapi kita upayakan, yaitu kita itu berusaha memahami setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat. Ini adalah cara yang paling ampuh. Jadi at-tadabbur wa ta'ammul ma yaqra'uhul musolli, ini yang paling mudah untuk menghadirkan kekhusyuan. Nah, jadi bacaannya kita angen-angeni. Yang diangen-angeni bukan hutang baik, tapi bacaan alhamdulillahirabbil alamin, artinya apa kita renungin di dalam hati. Jadi itu istilah kayak gini. Anggota tubuh kita bergerak, mulut kita membaca, hati kita meresapi. Jadi anggota tubuh kita bergerak, mulut kita bergerak, atau anggota kita bekerja, mulut juga bekerja, hati juga bekerja. Ya, tangan takbiratul ihram bergerak, mulut membaca Allahu Akbar, hati meresapi. Ya, ini gabungan di antara tiga inilah nanti yang akan bisa menghasilkan kekhusyuan di dalam sholat. Tetapi kan susah, model-model seperti kita kan susah. Oke, tapi tidak apa-apa. Minimal khusyuk di takbirnya orang apa-apa. Makanya Mas Ustaz kelingan randa. orang enggak. Cepet dongeng di Fatihah sawise sholat. Ketika sholat ya Al-Fatihah ila randa fulana binti fulana yang muga gelem dadi karo aku. Allah Al-Fatihah. Kita ada sekatan baik, oke. Jadi minimal kesibukan yang ada kita selesaikan terlebih dahulu. Nggih, monggo. Tadi yang meresapi. Nggih. Meresapi apa meres? Kambing. Maksudnya membayangkan artinya atau ini Pak, kalimatnya bismillahirrahmanirrahim ya bisa kedua-duanya, karena kan meresapi bacaan itu kan bisa, misalkan kita baca alhamdulillah, yang kita ingat itu adalah misalkan lembaran mushaf, boleh. Jadi makanya kalau orang sholat pakai hafalan Quran itu kan ketika sholat itu yang diresapi itu adalah lembaran Quran. Ini mungkin pojok ini mulainya ayat kia, pojok ini mulainya ayat ini. Nah itu nanti kan pikirannya arah ke situ, bukan mengarah ke yang lain. Bukan marah karena Anda bukan ya? Bukan. Itu bisa jadi meresapi arti bacaannya. Makanya kan ketika kita membaca Al-Quran meskipun sudah hafal, bagusnya tetap melihat mushaf. Karena salah satu di antaranya itu. Jadi lalaran itu melihat mushaf tapi jangan dipantengin ya sambil ngawang-ngawangi gini. Itu bagus karena nanti kita akan ketika kita membaca di luar sholat ataupun di dalam sholat, kita itu akan sambil membayangkan lembaran-lembaran mushaf tersebut. Maka yang paling bagus ketika membaca Al-Quran, mushafnya jangan pernah ganti. Terutama bagi orang-orang yang ingin berusaha untuk menghafal itu, usahakan satu mushaf saja. Karena tahu pojok-pojokannya ya. Iya, karena itu akan mengenai.
Kayak saya sampai sekarang itu mushaf yang digunakan itu adalah mushaf Utsmani. Karena pokoknya dari dulu saya megang itu tidak pernah tertarik dengan model yang lain. Karena nanti beda diingatan itu. Itu makanya itu jangan ganti-ganti itu mushafnya. Makanya kalau baca surat Al-Fatihah itu senajan sudah hafal ya sekali-kali itu dipandengi lah itu lembaran surat Al-Fatihah. Ya barangkali nanti ketika di dalam sholat itu muncul lembarannya. Itu semacam itu. Oke, Ustaz. Kembali tadi yang sunnah masuk ke wajib, ya. Tapi wajib tidak masuk Ke sunnah. sunnah. Kapasitasnya beda. Apakah berlaku juga untuk haram dan makruh? Sama. Makruh masuk di dalam haram, tetapi haram tidak masuk di dalam makruh. Jadi kedua-duanya dituntut untuk ditinggalkan. Sama. Jadi kesamaannya dituntut untuk ditinggalkan. Nilai lebih daripada haram, kalau tetap tidak ditinggalkan akan mendapat dosa. Kalau makruh tidak ditinggalkan nggak jadi masalah. Jadi haram punya nilai lebih yang tidak ada di dalam makruh. Jadi kalau kita gabungkan, misalkan kita membuat dua variabel, haram dan makruh. Haram adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Sebagaimana makruh adalah sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan. Hanya saja kalau haram ditinggalkan, nilai lebihnya kalau tetap dilaksanakan akan mendapat sanksi atau dosa. Kalau makruh kalau tetap dilaksanakan nggak jadi masalah. Maka tuntutan agama di dalam haram ada dua variabel. Ditinggalkan, kalau ditabrak mendapat dosa. Kalau di dalam makruh hanya satu, ditinggalkan saja. Berarti kan makruh masuk ke dalam haram. Haram tidak masuk ke dalam makruh. Sebagaimana tadi, wajib dan sunnah. Wajib dituntut untuk dilaksanakan, sunnah dituntut untuk dilaksanakan. Nilai lebih di dalam wajib, kalau tidak dilaksanakan mendapat dosa. Kalau sunnah nggak mendapat apa-apa. Kalau nggak mendapat apa-apa itu bukan tuntutan. Jadi ini ya itu sehingga sunnah masuk ke dalam wajib, wajib tidak masuk ke dalam sunnah. Makanya kan ada istilah, kalau ada dua sesuatu antara haram dan makruh, maka lebih baik yang dipilih itu adalah haram. Kalau ada dua sesuatu, hukumnya antara haram dan makruh, maka yang dipilih sebaiknya haram daripada memilih makruh. Kalau ada segala satu, hukumnya antara wajib dan sunnah, maka sebaiknya yang dipilih adalah wajib. Kenapa? Barangkali ini ternyata kenyataannya sunnah, maka sunnah masuk ke dalam wajib. Jadi itu demikian. Tetapi ini bagi yang orang khawasul khawas, Berhati-hati. ngati-ngati, ini istilahnya ikhtiar. Ujarnya makruh ikih lah, nggak apa-apa. Oh, Tapi kalau hukumnya antara makruh dan tidak makruh, saya enggak. Tapi maksud saya kalau ada antara makruh dan haram itu, ada orang yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Lu yang ping juga haram nih. Seperti merokok gitu. Hah? Kan ada yang mengharamkan dan memakruh. Ada yang memakruhkan. Lah ya gue janjane pilihan iki lho rokok. wajib. Tapi pinter kalau rokok misalkan ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Orang yang makruh pinter. Kue senajan haram tapi dalile ora koti kok. Tapi beda nih dalile koti itu ya orang juga makruh. Senajan haram tapi dalile ora koti kok. Jadi masih ada kemungkinan. Jadi haramnya ya haram kalau remeng-remeng nih. Abu-abu. Bagus. Ya. Silakan Mas Agus, bos. Silakan. Nggih monggo. Ustaz, Nggih monggo. materinya bagi saya sih penting banget, cuman karena banyaknya juga saya anunya, tapi saya ambil tadi yang istilah kode sholat. Nggih, betul. Begini Pak, mungkin karena tugas banyak orang alim seperti kita ini lah kalau gini, begitu mendapat kesempatan tugas malah jadi ngerani Pak. Maunya saya lah ya, Nggih. tugas ke sana keluar, Nggih. terus hidup di masyarakat komunis, terus lingkungannya tidak seperti Indonesia karena ditutup. Nggih. Itu jadi ngelalu sekalian Kak. 2 tahun tinggal syariat, bisa sholat, bisa puasa, bisa segalanya yang wajib-wajib. Bahkan yang dianggap mohon maaf haram itu sudah tidak terdeteksi gitu. Nah ini bahasa sayanya bagaimana mengkodo dalam waktu 2 tahun itu kan berapa rakaat sholat wajib dan berapa hal-hal yang wajib yang ditinggalkan dengan
katakan bahasa saya sih dengan sengaja, cuman istilahnya yang kerennya dorurah gitu gimana? Oke. Jadi itu kayak gini ya, ya memang manusiawi tidak terlepas daripada kemanusiaan, bukan kelasnya wali itu beda ya. Model-model seperti kita itu bukan kelasnya wali. Kalau wali itu meninggalkan sunnah itu menganggap waduh dia sudah melakukan kemaksiatan besar. Itu kelasnya wali. Kalau kelasnya kita kan wajibnya ditinggalkan masih santai lah ya. Tapi kayak gini, kalau misalkan sebenarnya itu beban bahwasanya tanggungan tersebut ada pada kita dan memang harus kita selesaikan. Akan tetapi bahwasanya di dalam memeluk agama Islam ini, Islam itu memang bijak selagi Islam itu tidak dipermudah. Jadi ad-dinu sahlun malam yutazahal. Agama ini mudah selagi tidak dipermudah. Misalkan dulu masa lalu kita pernah kayak gitu, misalkan yang panjenengan ceritakan misalkannya. Kita sebenarnya dalam hati pengen melaksanakan, tetapi karena lingkungannya tidak mendukung, akhirnya kita terbawa. Lalu kemudian ketika kita kembali kepada tempat asal kita, lalu kita menyesali betul, kita sadar betul kalau itu tindakan tidak salah, itu tindakan tersalah dan ini menurut hati nuraninya ini tidak benar secara agama. Berbeda kalau orang, loh, ya seorang mbiyen segi mbiyen yang orang urusan, nah ini beda. Maka minimal tadi langkah yang pertama itu dia harus sadar, kita harus sadar betul kalau itu tindakan yang tidak sesuai dengan agama. Nah, maka bagaimana cara mengkodoninya? Kalau misalkan tidak ada kesempatan untuk mengkodok, ya la'allallah subhanahu wa ta'ala ya'fu anhu. Ini la'allallah, karena kalau standar fikih nggak bisa, kalau standar fikih nggak bisa, itu harus dikodok. Tapi saya katakan ya barangkali saja Allah dengan adanya kita itu mengakui kesalahan tersebut, kita akan diampuni oleh Allah. Tetapi akan lebih baik lagi agar standar fikihnya juga masuk. Maka ya kalau bisa kita berusaha untuk mengkodok selama 2 tahun. Tapi santai kodonya. Misalkan duhur, setelah sholat jamaah, panjenengan niat sholat kudu duhur atas apa yang dulu ditinggalkan. Meskipun jumlahnya lupa. Asar misalkan panjenengan sholat asar, setelah itu sholat asar satu kali lagi untuk mengkodok barangkali dulu saya pernah melakukan sholat asar yang ditinggalkan. Itu akan jauh lebih baik menurut standar fikih. Tapi kalau standar di dalam tadayun, selagi sebenarnya manusia itu punya perasaan menyesal atau dia mengakui kesalahan tersebut, ya insya Allah, la'allallah, dan semoga Allah juga akan mengampuninya. Ini standar agama. Kan kalau agama itu kan kembalinya bagaimana hubungan dia dengan Allah, tetapi kalau standar fikih itu harus ada wujudnya. Oke? Jadi punya 2 pilihan itu panjenengan. Tapi alangkah baiknya biar dapatnya tadi ya. Kalau sholat duhur, maka sholat duhur lah untuk mengkodoi sholat duhur yang mungkin tertinggal. Meskipun kita nggak ingat betul jumlahnya berapa. Kata singkatan. Nah, disambung nggak? Oke, monggo. Ini kan nanti jadi faktor kebiasaan ya. Misalnya sekarang kodok kan jadi kebiasaan. Kita tahu meninggalkan sholatnya katakan 2 tahun. Berarti begitu kodok kok sampai umur hidupnya sampai 15 tahun itu gimana kelebihannya? Ya jadi sholat sunnah. Oh, jadi sholat sunnah dapat bonus itu. Amin. Itu dapat bonus. Oke. Alhamdulillah. Oke. Aduh, jangan ada kopinya, Pak.